Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya karena tertahan oleh cengkraman dari Sui Ying, Xiaoyan akhirnya menggunakan kristal air yang diberikan oleh Tianwu dan berhasil menahan serangan dari belakang milik Su Xingyi untuk sementara waktu. Kekuatan cahaya beku surga ternyata tidak sekuat yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Jika benar seperti yang dikatakan oleh Raja Iblis Tianwu, maka kekuatan ini seharusnya sudah cukup untuk sepenuhnya melenyapkan Su Xingyi. Namun hasilnya tidak seperti itu, dan hanya membuat Su Xingyi terperangkap untuk sementara waktu di dalam lapisan es. Situasi ini menciptakan peluang sementara bagi Xiaoyan untuk menghadapi Sui Ying dalam pertarungan 1 lawan 1. Xiaoyan tidak tahu berapa lama segel ini akan bertahan, tetapi dia sadar bahwa dia harus segera mengalahkan salah satu dari mereka. Jika tidak, situasi bertarung 2 lawan 1 akan menjadi jauh lebih sulit baginya. Jika aku tadi tidak bereaksi dengan cepat dan menggunakan kekuatan cadangan, serangan itu pasti sudah membuatku terluka parah. Namun sekarang bukan saatnya untuk ragu, ucap Xiaoyan. Dalam sekejap dia melesat ke arah Sui Ying. Namun Sui Ying sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Baginya Xiaoyan tidak mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya. Bukan karena Sui Ying sombong, melainkan karena dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatan tubuhnya. Sebagai seorang kultivator yang berfokus pada kekuatan fisik, kepercayaan diri pada tubuhnya adalah alasan utama dia mampu menghadapi banyak pertempuran dengan penuh keberanian. Mematahkan pertahanan tubuhnya terlalu sulit. Namun berdasarkan pengamatanku, setiap ahli yang mengutamakan kekuatan fisik biasanya memiliki kelemahan pada kekuatan jiwa mereka. Tanpa ragu Xiaoyan memutuskan untuk menargetkan jiwa Sui Ying. Matanya memancarkan kilatan cahaya yang berputar dengan cepat. Pancarannya seperti sinar putih yang begitu panas sehingga bahkan mampu mengusir kegelapan di sekitarnya. Kilatan pemusnahan jiwa. Sui Ying yang sepertinya sudah mempelajari gaya bertarung Xiaoyan langsung bereaksi. Dia tampaknya menyadari bahwa Xiaoyan akan menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerangnya. Dengan sigap Sui Ying mengangkat lengannya untuk melindungi kepala dan jiwanya. Namun Xiaoyan tidak memberi Sui Ying kesempatan untuk menyerang balik. Dia langsung mengaktifkan kekuatan unik dari jantung api yang dimilikinya. Domain Dewa Api, nafas api putih, teriak Xiaoyan. Sebelumnya Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatan dari jantung api. Tetapi sekarang dengan kekuatannya yang telah mencapai tingkat keabadian para dewa, dia mampu melepaskan kekuatan sejati dari jantung apinya. Pancaran api putih itu memenuhi area sekitar, menciptakan tekanan yang sangat kuat dan langsung mengisolasi Sui Ying dalam domain dewa api tersebut. Xiaoyan melangkahkan kakinya ke depan. Dan seketika api putih yang hampir transparan mengalir deras mengelilingi semua yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap, kedua sosok itu menghilang masuk ke dalam domain api yang tidak terhingga. Penghancuran ruang, ucap Sui Ying terperangah saat melihat kekuatan itu sebelum api bisa sepenuhnya melahapnya. Dia mengayunkan tangannya lalu menghantam kehampaan di depannya. Kekuatan penghancuran ruangannya langsung membelah domain dewa api seperti cermin yang retak. Meskipun Sui Ying berhasil keluar dari domain dewa api, namun dia tetap tidak bisa menghindari daya ledak dari api putih tersebut.
Saat berikutnya bayangan samar muncul kembali dari tengah cahaya yang berkilauan. Di tengah pemandangan itu, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Semua orang bisa melihat sebuah jantung emas berdenyut di telapak tangan Xiaoyan. Terlihat ada luka besar di dada Sui Ying, darah bercucuran dan tidak berhenti sementara api yang menyala-nyala melahap tubuhnya. Suaranya juga terdengar setelah sempat terdiam sesaat. "Su Xingyi, apa kau hanya akan berdiri saja?" Ucap Sui Ying berteriak dan berusaha meminta bantuan, namun Xiaoyan sama sekali tidak memberinya kesempatan. Tubuhnya melesat ke depan bersamaan dengan tinjunya yang terangkat dan langsung menghantam Sui Ying dengan keras. Api yang menyala di tubuh Xiaoyan membuat Sui Ying kesulitan untuk memadamkannya. Namun sebagai seorang kultivator tingkat ketiga keabadian para dewa, Sui Ying menunjukkan ketangguhannya. Dia berhasil menahan api itu dengan paksa meskipun tubuhnya tampak lemah dan terluka. Pada saat ini Su Xingyi yang sebelumnya terjebak oleh kekuatan cahaya beku surga masih belum bisa bergerak. Tubuhnya terlihat kaku, pedang penghancur jiwa di tangannya juga tersegel. Dalam situasi ini, Sui Ying mulai kehilangan harapan untuk bertarung lebih lama. "Sial, Xiaoyan ini terlalu kuat. Dan sekarang aku bahkan tidak mampu melawannya sendirian." Di tengah tekanan yang semakin kuat, Sui Ying berusaha melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dia mencoba kabur dari pertempuran. Namun Xiaoyan yang kini diliputi niat pembunuh yang luar biasa tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. "Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku hari ini," ucap Xiaoyan mengerahkan kekuatan penuh lalu mengejar Sui Ying dengan cepat. "Saudara Wanzan, selamatkan aku, tolong aku," ucap Sui Ying berteriak dan tidak peduli dengan kehilangan semua martabatnya. Namun sebelum bantuan bisa datang, suara angin menderu terdengar di belakangnya. Sui Ying berbalik, tetapi yang dilihatnya hanyalah kilatan cahaya putih yang begitu terang. Pandangan Sui Ying melebar seiring serangan Xiaoyan yang menghantamnya. Dalam sekejap, tubuhnya kehilangan kendali. Kekuatannya yang luar biasa lenyap begitu saja dan menyisakan perasaan tidak berdaya. Ketika dia mendapatkan kembali kesadarannya, tubuhnya sudah dilahap api dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Energi kehidupan dan kekuatan jiwanya terus menghilang dengan cepat. "Sial, kekuatan api abadinya memang tidak bisa terelakkan," ucap Sui Ying bergumam dengan suara yang dalam. Sui Ying tampaknya tidak memiliki jalan lain, wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan dan tekad. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya, jadi dia harus bertarung sampai mati. Maka lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah. Dengan teriakan penuh semangat, Sui Ying mengerahkan semua kekuatan yang tersisa. Serangan kehancuran keabadian para dewa segera dilepaskan, yang menyebabkan seluruh kehampaan bergetar hebat. Tanpa memperdulikan resiko, dia melancarkan serangan besar-besaran ke arah kehampaan. Seketika suara ledakan terdengar menggema. Energi yang luar biasa terus menyebar, menciptakan gelombang kejut yang meluas. Xiaoyan terpaksa mundur untuk menghindari dampaknya. Meskipun sebagian energi tetap menghantamnya yang menyebabkan darahnya sedikit bergolak, namun dengan kecepatan guntur ekstrimnya dan kondisi Sui Ying yang kacau, Xiaoyan tetap memegang kendali penuh atas situasi ini. Saat ini Sui Ying sudah ketakutan hingga ke tulangnya. Api putih Xiaoyan yang begitu kuat telah mengguncang jiwanya. Bahkan sekarang dia tidak berani sepenuhnya membuka matanya, seolah takut melihat kilatan cahaya api itu lagi. Xiaoyan memperhatikan gerakan Sui Ying yang tampaknya mencoba mendekati Su Xingyi yang masih terperangkap dalam segel cahaya beku surga. Seolah-olah Sui Ying berusaha keras untuk membebaskan Su Xingyi dan berharap dengan bisa bekerja sama maka mereka bisa melawan Xiaoyan. Strategi yang tidak bodoh, ucap Xiaoyan bergumam pelan sambil menyipitkan matanya dari kejauhan. Xuanzan mengamati semuanya dengan tenang. Matanya memancarkan kebijaksanaan seolah-olah dia bisa melihat setiap langkah yang Sui Ying coba lakukan. Namun Xiaoyan tidak memberi Sui Ying kesempatan itu. Dia memahami bahwa Sui Ying menggunakan kekuatan terakhirnya yang pasti akan segera habis. Xiaoyan memutuskan untuk menjaga jarak, kemudian dengan tenang memanggil senjata pamungkasnya. Sebuah gerakan ringan di pergelangan tangannya menghasilkan kilatan emas yang menyala-nyala.
Dalam sekejap, ribuan hingga puluhan ribu tombak surgawi melesat keluar. Itu berkilauan seperti cahaya bintang di langit malam. Tombak emas ini bukanlah senjata biasa, melainkan artefak dari kekuatan avatar Yuan Shen-nya sendiri. Meskipun tubuh fisiknya tidak sekuat sebelumnya, namun setelah mencapai tubuh keabadian fisik bintang 5, kekuatannya meningkat sangat pesat. Pada saat ini Xiaoyan segera mengarahkan semua tombaknya itu ke arah Sui Ying dan Su Xingyi yang terjebak. Meski Su Xingyi terkurung oleh segel, dia masih bisa menggerakkan matanya. Ketika dia melihat hujan tombak emas yang datang, pupil matanya langsung menyusut. Seolah-olah matanya mengatakan Sui Ying jangan ke sini. Namun Sui Ying tidak peduli, dia melancarkan serangan secara membabi buta. Tinjunya menghantam kehampaan dengan gila-gilaan, berharap bisa membebaskan Su Xingyi dari segel itu. Ketika tombak emas semakin dekat, Sui Ying tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya matanya memancarkan tekad yang luar biasa. Dia rela mengorbankan segalanya untuk bertahan hidup, bahkan jika itu berarti harus melawan kematian. Namun Xiaoyan sudah sepenuhnya mengendalikan medan pertempuran. Dengan api putihnya yang mengerikan dan hujan tombak emas, Sui Ying tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tombak-tombak itu menghantam dengan kekuatan luar biasa yang menyebabkan Sui Ying dan Su Xingyi terperangkap dalam badai kehancuran. Seketika ledakan cahaya emas memenuhi ruang, menyisahkan nasib mereka berdua yang tergantung pada kehendak Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.